Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, dan tidak lupa pula kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang terhormat Ibu Rica Putri Aprilia dan kawan-kawan yang saya banggakan, di sini kami dari kelompok 10 yang bergontakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fadilah dan kawan saya Nabila Umi, akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari makalah kami, yaitu pelaporan evaluasi pembelajaran, yang langsung saja akan disampaikan terlebih dahulu oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Maksud penilaian hasil-hasil pendidikan itu ialah untuk mengetahui dengan alasan bermacam-macam pada waktu dilakukan penilaian itu sudah sejauh manakah kemajuan anak didik. Hasil daripada tindakan mengadakan penilaian itu adalah dinyatakan dalam suatu pendapat yang perumusannya bermacam-macam. Ada yang menggolongkan dengan menggunakan lambang-lambang A, B, C, D, E. Ada juga yang menggunakan skala sampai tingkat 11, yaitu dari 0 sampai 10. Dan ada yang memakai penilaian dari 0 sampai 100. Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa dan hasil belajar mengajar guru. Pada pelaksanaan pelaporan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dengan penilaian di sekolah. Kedua, membuat rincian hasil belajar siswa. Ketiga, menjamin orang tua akan informasi permasalahan anaknya dalam belajar. Keempat, mengandung berbagai cara atau strategi komunikasi. Kelima, membagikan informasi yang benar, jelas, dan akurat. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk laporan. Yang pertama, laporan untuk siswi dan orang tua. Laporan ini berisi catatan tentang siswa yang diusahakan selengkap mungkin agar memberikan informasi yang lengkap. Laporan kepada siswa dan orang tua berisi catatan prestasi belajar siswa. Catatan ini dapat dibedakan atas 2 cara, yaitu lulus mencapai standar kompetensi dan belum lulus tidak mencapai standar kompetensi. Dengan mengetahui hasil yang positif dan perbuatannya, maka pengetahuan yang diperoleh akan dikuatkan. Jika siswa menjawab informasi yang jawabnya salah, maka lain kali ia tidak akan menjawab seperti itu lagi. Jadi dengan singkat dapat dikatakan bahwa dengan jawaban yang diberikan oleh siswa, akibatnya akan ada konfirmasi dan revisi. Yang kedua yaitu laporan untuk sekolah. Laporan dibuat guru untuk sekolah adalah lebih lengkap untuk pihak sekolah berkepentingan untuk mengetahui catatan perkembangan siswanya sebagai bahan menyusun kebijakan oleh sekolah. Guru tidak semata-mata melaporkan prestasi siswa, tetapi juga menyinggung problem kepribadian mereka. Laporan tidak hanya berbentuk deskripsi tentang siswa. Yang ketiga yaitu laporan untuk Departemen Agama atau DEPAG. Siswa berkewajiban membuat laporan kepada pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Laporan tersebut berisi tentang prestasi yang dicapai siswa sebagai akuntabilitas. Yang keempat itu laporan untuk masyarakat. Pada umumnya laporan untuk masyarakat berkaitan jumlah lulus sekolah. Setiap siswa yang telah lulus membawa bukti bahwa mereka telah memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan atau talent. Namun pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa dalam satu sekolah tidaklah sama. SKL atau standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan. Selanjutnya itu adalah manfaat hasil penilaian dalam pembelajaran. Mengapa menilai? Agar supaya kita mengetahui kemajuan tindakan pembelajaran yang telah kita jalankan. Tanpa proses menilai, keberhasilan pembelajaran tidak dapat diukur. Penilaian mempunyai makna ditinjau dari berbagai segi, diantaranya bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Dan apa saja manfaatnya? Yang pertama itu makna bagi siswa. Melalui penilaian, siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Apakah siswa merasa puas atau tidak puas, atau hasil yang diperolehnya memuaskan. Bila hasilnya memuaskan, akan menyenangkan dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Sementara bila tidak, maka ia akan berusaha agar penilaian berikutnya memperoleh hasil yang memuaskan. Makna bagi guru, yaitu berdasarkan hasil penilaian, bagi guru dapat mengetahui siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya dan siswa mana yang belum berhasil menguasai bahan pelajaran. Guru dapat mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa atau belum.
Guru akan mengetahui metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Jika hasil yang diperoleh sebagian besar siswa mendapatkan bagus, maka metodenya sudah tepat. Jika sebaliknya, maka metode tidak tepat. Yang ketiga itu makna bagi sekolah. Keberhasilan guru siswa melaksanakan pembelajaran akan berdampak positif bagi sekolah. Dengan demikian, penilaian bagi sekolah dapat mengetahui kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sesuai dengan harapan atau belum. Untuk mengetahui tepat tidaknya kurikulum yang dipakai, untuk dapat mengetahui kemajuan perkembangan penilaian dari tahun ke tahun sehingga menjadi pedoman bagi sekolah atau tindakan selanjutnya. Selain ini ada juga manfaat hasil penilaian formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan bagi guru dan peserta didik. Yaitu yang pertama penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah berbentuk atau sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua itu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif ini digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian kesuksesan siswa secara sistematis. Penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan anak didik dan faktor-faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan pada suatu keperluan seperti remedial dalam evaluasi pengajaran. Sasaran utama tes diagnostik belajar untuk menemukan keliruan-keliruan atau salah konsep atau salah proses yang terjadi dalam diri siswa tatkala mempelajari suatu topik belajar tertentu. Penggunaan metode mengajar yang tepat untuk materi belajar mengajar tertentu merupakan keharusan bagi guru agar mencapai hasil mengajar yang optimal. Tidak setiap metode mengajar berlaku tepat efektif atau semua materi bidang studi. Jelasnya bahwa diagnostik sangat bermanfaat bagi guru dalam menusir tingkat keberhasilan mengajarnya dan untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan dan penyampaian pengajaran itu agar dapat diupayakan perbaikan. Selanjutnya akan disampaikan kawan saya yaitu tentang hasil evaluasi sebagai penentu akhir dan cara penghitungan nilai akhir yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Muhammad Farhan Fadilah. Yang poin D, hasil evaluasi sebagai penentu nilai akhir. Setiap guru mempunyai pendapat sendiri tentang cara mengelola hasil evaluasi sebagai penentu nilai akhir. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap penting dan tidaknya bagian kegiatan yang dilakukan siswa. Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan siswa, misalnya menyelesaikan tugas, mengikuti diskusi, menempuh tes formatif, menempuh tes setengah semester atau tes semester, menghadiri pelajaran atau kuliah, dan sebagai penentu nilai akhir pada umumnya dilakukan pada saat guru akan mengisi buku laporan pendidikan atau raport, atau mengisi ijazah, surat tanda tamat belajar. Dalam praktek mereka telah dibimbing oleh suatu peraturan atau pedoman yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Karena itu, dalam praktek kita jumpai berbagai macam cara yang bisa digunakan oleh guru dalam menentukan nilai akhir tersebut. Nah, berikut ini ada contoh dan cara penentuan nilai akhir. Berikut ini contoh dan cara penentuan nilai akhir. Nah, ada nilai akhir diperoleh dengan jalan memperhitungkan nilai hasil tes formatif, yaitu nilai rata-rata hasil ulangan harian, dengan nilai hasil tes sumatif, yaitu nilai hasil ulangan umum atau UAS, dengan menggunakan rumus di atas tersebut. Di mana F1 ini adalah nilai hasil tes formatif ke-1, F2 ini sama kayak F1 ini hasil kedua, ini hasil ketiga, Fn ini sampai seterusnya nilai keseluruhan sampai akhirnya. N ini adalah jumlah banyaknya tes, dan selanjutnya hasil dari ini nanti ditambahin 2 kali S. S itu didapat dari nilai hasil tes formatif. Nah, setelah ini udah dijumlah itu di sini NA ini adalah nilai akhir dari ini ditambah hasil ini ditambah 2 dikali S dibagi 3. Nah, di sini ada contoh soalnya.
Contohnya, tes formatif ulangan harian mata pelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan 4 kali dalam waktu caturwulan atau 3 bulan, dan ulangan umum bersama tes sumatif dilaksanakan 1 kali. Kustilah, murid sekolah dasar kelas 5 berhasil memperoleh nilai tes formatif pertama si Kustilah itu mendapat 8, ditambah nilai hasil tes formatif keduanya itu 7,5. Nilai hasil tes formatif ketiga itu 6,5. Dan nilai hasil tes formatif keempat itu 7. Di sini cuman dia melaksanakannya itu 4 kali, dilaksanakan 4 kali dalam 1 bulan. Berarti kan cuma ada 4 kali tes. Di sini kan jumlah hasil nilai dari hasil tes dibagi n, n-nya itu 4 karena dia melaksanakan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Itu ditambah ditambah 2 kali S. 2 karena S ini kan tadi itu nilai hasil formatif. Di sini nilai hasil tes formatifnya itu 8, jadi 2 dikali 8. Kita selesaiin dulu, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dibagi 4 baru diselesaikan ke sini. Jadi 875. Setelah itu sama dengan 7,25. Ini 8 tambah 7 tambah 7,5 ditambah 6,5 ditambah 7 dibagi 4 itu hasilnya 7,25. Nah, ini yang diselesain. 2 Dah. Ini kan udah hasil dari ini ya. Hasil dari hal ini nih dapatnya 7,25. Habis itu kita selesain ke NA. NA ini untuk menentukan nilai akhirnya. NA sama dengan hasil dari ini 7,25 ditambah hasil dari ini 2 kali 8 16 dibagi 3 ini dibagi 3 sama dengan 7,75. Dapat nilai akhir dari si Kustilah itu adalah 7,75 dan dibulatkan menjadi 8. Yang selanjutnya itu ada contoh kedua. Nilai akhir diperoleh dengan jalan menjumlahkan nilai tugas, nilai ulangan harian, dan nilai ulangan umum. Nah, yang masing-masing diberi bobot 2, 3, 5 lalu dibagi 10. Misalnya jika dituangkan dalam rumus itu jadinya 2 dikali T. T itu tadi nilai tugas ditambah 3 dikali H. H itu nilai ulangan harian dan ditambah 5 dikali U. U itu nilai ulangan umum. Nah, mahasiswi bernama Laksmi untuk mata kuliah Statistika Pendidikan memperoleh nilai rata-rata tugas dia itu 90. Jadi kalau misalnya dituangkan dalam rumus NA sama dengan 2 dikali nilai tugasnya 90 ditambah 3 nilai rata-rata formatik atau nilai ulangan hariannya itu 75. 3 dikali 75 ditambah 5 dikali nilai ulangan umumnya 60 dibagi 10. Berarti kan ini dijumlah dulu 2 kali 90 gitu kan. 2 kali 90 ditambah 3 kali 75 225 ditambah 5 kali 60 300 dibagi 10. Jumlah ini kan 80 ditambah 225 5,14 tambah 5,60
705. 705 dibagi 10 sama dengan 7,5. Jadi 70,5. Jadi nilai akhir dari si Laksmi itu 70,5. Ini kalau menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya itu cara untuk pengisian nilai di dalam ijazah atau surat tanda belajar. Nah, di sini nilai akhir diperoleh dari nilai rata-rata hasil ulangan harian atau H diberi bobot 1 ditambah dengan hasil evaluasi tahap akhir atau EPTA diberi bobot 2. Jika dituangkan dalam bentuk rumus itu ada ini sigma H. Sigma H itu hasil dari seluruh ulangan harian ditambah N ini adalah jumlah berapa kali dilakukannya ulangan harian ditambah 2E. 2 kali E ini diambil dari nilai hasil EPTA atau nilai ulangan akhir. Di sini ada contoh soal. Mardia, siswa kelas 6 sekolah dasar, untuk ulangan harian 1 mendapat nilai 7, ulangan harian 2 mendapat nilai 8, ulangan harian 3 mendapat nilai 9. Sedangkan nilai UAS atau nilai hasil akhirnya itu mendapat 6. Dengan demikian nilai yang diberikan kepada Mardia menggunakan ini berarti sigma H itu berarti kan berapa jumlah nilai ulangannya, berarti kan 7 ini nilai ulangan harian pertama, 8 tadi nilai harian yang kedua, yang ke-9 dan yang ketiga. Ini jumlah keseluruhan. Habis itu N itu kan cuma 3 kali nih dia melaksanakan, jadi 3 ditambah 2 dikali hasil UASnya itu 6 sama dengan 7 tambah 15, 15 tambah 9, 15 tambah 9, 24. 24 dibagi 3 sama dengan ini kan jumlahnya 24 dibagi 3 sama dengan 8. Habis itu 8 dihitung lagi nilai akhirnya dibagi 3. Ini juga kan belum nih 2 kali, ini kan 2 kali 6 itu 12 sama dengan 8 ditambah ini 12 dibagi 3 sama dengan 20 bagi 3 itu 6,6. Jadi ini nilai akhir dari Sumatri. Bukan deh. Sumatri. Poin selanjutnya itu ada pengertian nilai akhir dan fungsinya. Pengertian nilai akhir. Nilai akhir sering dikenal juga dengan istilah nilai final. Nilai akhir adalah nilai baik berupa angka maupun huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nilai akhir adalah sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita. Nilai akhir ini biasanya identik dengan raport. Di dalam raport terdapat angka atau nilai atas jeripaya siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua itu ada fungsi nilai akhir. Berbicara fungsi, bahwa nilai akhir ini memiliki fungsi pentingnya proses pembelajaran karena nilai akhir ini merupakan cerminan dari keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Secara garis besar, fungsi nilai itu ada 4, yaitu fungsi instruksional, fungsi informatif, fungsi bimbingan, dan fungsi administrasi. Nah, ada fungsi yang pertama itu ada fungsi instruksional. Fungsi dari instruksional adalah bahwa nilai akhir akan memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa, yaitu sebagai cerminan pada siswa maupun sebagai motivasi maupun dorongan terhadap siswa. Yang kedua itu ada fungsi informatif. Fungsi informatif itu sendiri adalah informasi. Dalam fungsi ini bahwa nilai akhir itu dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang akan disampaikan terhadap pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait di sini adalah orang tua peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan, fungsi yang sangat berpengaruh besar terhadap peserta didik. Dengan adanya nilai akhir ini, guru dapat memperhatikan peserta didiknya lebih baik, memperhatikan peserta didiknya lebih baik dan semaksimal mungkin ketika dalam nilai akhirnya anak ini mengalami keperosotan. Yang keempat itu ada fungsi administrasi. Fungsi administrasi mencakup apakah siswa berhak
berhak naikkan atau tidak, memindah atau menetapkan siswa, memberikan rekomendasi dalam melanjutkan belajarnya, dan memberikan gambaran tentang prestasi siswa dalam proses belajarnya. Yang selanjutnya itu F, faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nilai akhir. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh guru dalam menentukan nilai akhir. Faktor yang mencakup 4 diantaranya itu faktor pencapaian atau prestasi, yaitu nilai pencapaian atau prestasi harus sesuai dengan mencerminkan sejauh manakah siswa telah mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua itu faktor usaha. Faktor usaha adalah faktor yang telah peserta didik lakukan dalam proses pembelajaran. Usaha peserta didik di sini misalnya rajin dalam mengerjakan tugas, tekun dalam pembelajaran, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada faktor aspek pribadi dan sosial. Faktor aspek pribadi ini adalah segala sesuatu kepribadian peserta didik juga menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai akhir. Yang keempat itu ada faktor aspek kebiasaan kerja. Faktor aspek kebiasaan kerja yang dapat dicontohkan di sini adalah misalnya apakah siswa mengerjakan PR, bekerjanya teliti dan ulet, dan sebagainya lainnya. Jadi itulah beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh guru dan juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir peserta didiknya. Dengan guru memperhatikan keempat faktor di atas, diharapkan guru dapat mengambil nilai akhir yang betul-betul dan mencerminkan secara utuh, lengkap mengenai kemampuan otak, kecerdasan, sikap, mental, maupun kepribadian peserta didik.